studying at Universitas of Technology Indonesia. Today, I'm going to present a topic of microeconomic principles and economic models. First, kita akan membahas the difference between microeconomics and microeconomics, atau artinya itu perbedaan antara ekonomi mikro dan makro. Nah, di atas ini ada ekonomi mikro, di bawah ini ada ekonomi makro. Nah, di sini ada 3 teori ya. Yang pertama itu ada teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Pertama saya akan menjelaskan teori harga, yaitu ada nih tanda panah microeconomic. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori pasar. Teori pasar itu ada 3, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan barang dan jasa di pasar. Yang kedua itu bentuk struktur pasar. Yang ketiga itu elastik penawaran dan permintaan. Dan di sini ada teori produksi, yaitu biaya produksi, tingkat produksi yang optimal bagi mereka dapat mencapai tingkat keuntungan yang maksimal. Sedangkan yang teori distribusi itu adalah ada 2, yaitu tingkat upah dan tingkat keuntungan pengusaha. Selanjutnya saya akan membahas main economic problems, yaitu masalah ekonomi utama. Di tengah itu ada makroekonomik ya, kayaknya itu tertuju pada masalah ekonomi makro. Yang paling atas itu ada problems of economic growth atau permasalahan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ini ada masalah ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi. Yang atas ini ada masalah kenaikan harga. Yang selanjutnya ini masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang terakhir itu adalah masalah pengangguran. Selanjutnya saya akan membahas difference in macro and microeconomics, atau perbedaan antara makro dan mikro. Nah, kita akan membahas mikro dulu ya. Mikro itu ada 4 perbedaannya, itu pendapatan suatu persen atau perusahaan. Yang kedua itu ada konsumsi seseorang. Yang ketiga itu ada penghematan suatu barang. Yang keempat itu ada harga suatu barang. Nah, ini sama tanda panah itu individual ya. Sedangkan kalau makro itu dia nasional. Nah, kalau makro pendapatan dia nasional. Kedua, total konsumsi. Ketiga itu ada total tabungan. Dan terakhir itu ada total pendapatan investasi seorang atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada persoalan ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang, perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa dan mempertukarkannya. Nah, di sini ada masalah pokok perekonomian ya, yaitu ada kelangkaan atau scarcity, yaitu kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Kebutuhan manusia yaitu keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, di sini ada juga pembagian jenis barang, ada 2, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi itu barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya, seperti uang, tenaga, waktu. Sedangkan kalau barang bebas, barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Seperti barang ekonomi ya. Kalau barang ekonomi kan itu harus memperoleh itu dengan pengorbanan, seperti kita harus pengorbanan waktu, uang, dan tenaga kita. Sedangkan kalau bebas enggak. Nah, di sini ada kebutuhan manusia timbul dari 3 ya, kebutuhan biologis seperti kebutuhan makan, sandang, dan papan. Yang kedua itu kebutuhan yang timbul dari peradaban kebudayaan seperti kita sekolah, rumah yang bagus, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada lain-lain kebutuhan khas masing-masing perorangan ya, kayak kebutuhan pribadi. Selanjutnya di sini ada masalah pokok perekonomian, kelangkaan scarcity, yaitu sumber daya. Kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada sumber daya faktor produksi yang disediakan oleh alam. Faktor produksi yaitu benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan di sini ada komponen faktor produksi, yaitu ada 4. Yang pertama itu
tanah dan sumber daya alam, kedua itu tenaga kerja, ketiga itu modal, dan keempat itu keahlian kesuhawanan. Nah, ini selanjutnya ada tanah dan sumber daya alam ya, terdiri tanah dan hasil-hasilnya, yaitu ada tanah, tanaman, hasil tambang, hasil hutan, air untuk irigasi, dan sebagainya. Nah, di sini ada macam-macam tenaga kerja ya, itu dibagi 3. Yang pertama itu ada tenaga kerja kasar atau berpendidikan rendah dan tanpa keahlian ya. Yang kedua ini tenaga kerja terampil, yaitu memiliki keahlian dan pendidikan atau pengalaman. Nah, yang ketiga ini ada tenaga kerja terdidik, memiliki pendidikan tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Nah, di sini ada modal. Pertama itu ada modal tetap dan modal tidak tetap. Kedua ada modal sendiri dan modal dari luar. Yang ketiga itu ada modal investasi awal dan modal operasional. Modal tetap yaitu aset jangka panjang seperti gedung, tanah, kendaraan. Dan modal tidak tetap yaitu alat sekali pakai yang digunakan dan habis dalam satu kali proses produksi bisnis. Yang kedua itu ada modal sendiri dan modal dari luar. Dari luar itu seperti kita pinjam di bank ya. Yang ketiga itu ada modal investasi, yaitu seperti kita pembelian aset fisik seperti tanah dan bangunan. Di sini juga ada modal operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan seperti gaji karyawan, biaya listrik, dan biaya air. Nah, di sini juga ada ilmu ekonomi, yaitu mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmurannya. Berhubungan dengan 2, yaitu masalah kelangkaan sumber daya. Yang kedua itu masalah pilihan alternatif. Di sini ada 2 ekonomi, yaitu ekonomi deskriptif dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif yaitu menggambarkan keadaan aktual yang terjadi dalam perekonomian secara deskriptif. Sedangkan ekonomi terapan yaitu teori kebijakan ekonomi yang mempelajari tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memecahkan masalah ekonomi. Selanjutnya di sini ada teori ekonomi, yaitu mempelajari aktivitas ekonomi dengan menggunakan metode analisis tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Di bawahnya itu ada pandangan-pandangan yang mengembangkan sifat hubungan terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Di sini juga ada ekonomi mikro dan makro. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan. Dan di sini ada penjelasan tentang ekonomi mikro, yaitu disebut juga teori harga, price theory, mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengambilan keputusan secara individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan dalam suatu perekonomian bebas. Nah, di sini ada ekonomi makro, yaitu mempelajari perilaku ekonomi melalui pendekatan agregasi pada suatu wilayah atau negara. Di sini ada unsur-unsur penting dalam teori ekonomi ya. Yang pertama itu ada variabel, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Model, abstraksi dari persoalan-persoalan ekonomi secara matematis yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar variabel dalam ekonomi. Yang kedua itu ada asumsi, yaitu pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Lalu ada hipotesis, yaitu kesimpulan sementara yang menyatakan terkaitan antar variabel dalam perekonomian. Terus di sini juga ada kemampuan memprediksi, yaitu validitas dari suatu model ekonomi dalam memprediksi dampak dari perubahan variabel dalam perekonomian. Lalu di sini ada alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi ya. Ada grafik,
gambaran visual yang memperlihatkan sifat, perilaku, hukum, atau bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih nih. Contohnya variabel di sebelah kanan dan kiri saya, seperti ini contohnya. Nah, di sini ada matematika, yaitu aplikasi operasi matematika dalam merumuskan, menurunkan, atau menentukan besaran nilai atau fungsi suatu variabel berdasarkan determinannya. Ini ada operasi matematika yang banyak digunakan adalah diferensial. Contohnya seperti sebelah saya. Seperti ini yang digunakan. Lalu di sini ada alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi, yaitu ada statistika, yaitu pengujian keterkaitan atau pengaruh antar variabel ekonomi. Yang kedua itu ada prediksi nilai suatu variabel dan perilaku variabel atau variabel lain yang relevan. Yang terakhir itu ada peramalan nilai suatu variabel berdasarkan data pada masa lampau. Habis. Thank you for watching guys. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Bye.